Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 3 KKN IPB Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Kalimantan sedang berada di peternakan sapi perah kelompok tani Talago Sakato. Nah, di peternakan rakyat seperti Talago Sakato ini biasanya banyak terdapat limbah kotoran sapi yang sebenarnya masih bisa diolah untuk dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi untuk masyarakat pada umumnya, khususnya para petani karena dapat membantu proses pertanian, yaitu pupuk kompos atau pupuk kandang yang terbuat dari limbah kotoran sapi dan tambahan bahan organik lainnya. Kompos merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup baik tanaman maupun hewan. Proses pengomposan sendiri dapat berjalan secara alami maupun buatan. Secara keseluruhan, prosesnya disebut dekomposisi. Kompos dapat menyediakan unsur hara makro dan mikro alami yang lengkap bagi tanaman, menggemburkan tanah, memperbaiki struktur dan tekstur tanah dengan cara meningkatkan daya serap tanah terhadap air dan zat hara, memperbaiki kehidupan mikroorganisme di dalam tanah, serta masih banyak sifat-sifat baik lainnya. Sekarang mau bikin pupuk kompos dari limbah kotoran sapi nih teman-teman. Yuk ikutin keseruannya. Untuk bahan awalnya, kita memakai kotoran sapi basah yang harus dikeringkan selama beberapa hari terlebih dahulu. Nah, kotoran sapi basah itu kita kumpulkan dari sapi-sapi yang tadi kita lihat di pembukaan. Nah, pengumpulannya itu kita taruh di dalam gudang seperti ini. Kamera dapat ke sini. Nah, di sini itu adalah kotoran sapi yang masih basah yang nantinya bakal kita jemur beberapa hari. Teman-teman bisa lihat, ini juga contoh kotoran sapi yang sedang berada dalam proses pengeringan. Dan ini adalah contoh kotoran sapi yang sudah keringnya. Nah, dapat teman-teman lihat perbedaannya antara kotoran sapi yang belum kering sama yang sudah kering. Itu yang kalau yang belum kering itu gumpalannya masih besar, masih liat dan masih banyak mengandung air gitu. Sedangkan untuk kotoran sapi yang sudah agak kering, atau yang sudah kering, dia tuh lebih gembur dan gumpalannya kalau kita remas itu akan mudah pecah. Nah, nantinya bakal kita campur sama sekam dan kita kasih M4 untuk mempercepat penguraiannya. Dan ini contoh sekam yang akan kita tambahkan ke dalam pupuk kompos nanti. Nah, sekam ini nanti fungsinya akan membantu menggemburkan tanah yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman nantinya. Kumpulkan kotoran sapi kering membentuk gundukan sembari diaduk. Selanjutnya, tambahkan sekam dengan perbandingan 80:20 atau 4:1. Lanjutkan pengadukan hingga bahan tercampur rata. Selanjutnya, kotoran sapi kering yang sudah dicampur dengan sekam, kita tambahkan starter EM4 yang berisi mikroorganisme pengurai yang nantinya akan membantu proses penguraian atau dekomposisi pupuk kandang kita. Nah, untuk takaran pemberiannya sendiri, sebenarnya 1 liter EM4 cukup untuk membuat 1 ton pupuk. Namun biasanya nanti disesuaikan lagi apakah teman-teman mau bikin pupuknya dari full berbahan dasar kotoran sapi atau nanti ditambah bahan organik lainnya atau memakai tanaman dan sebagainya. Nah, sebelum kita campurkan ke adonan kompos, M4 sebaiknya kita aktifasi dulu dengan menambahkan larutan gula atau molase. Baik teman-teman, sekarang kita campurkan dulu. Nah, di dalamnya ini sudah berisi larutan gula yang kita buat sebelumnya. Kemudian EM4 dan larutan gula kita tambahkan ke campuran kotoran sapi kering dan sekam tadi.
Nah, setelah kita tambahkan, kita campurkan terlebih dahulu sampai merata. Sebelum nanti kita diamkan beberapa hari. Setelah kita aduk supaya rekomposernya berjalan dengan cepat, adonan kita ini bagusnya kita tutup sama terpal atau penutup lainnya supaya lebih tertutup gitu. Setelah kita diamkan selama sekitar 2 minggu sampai sebulan di tempat tertutup seperti yang telah dijelaskan tadi, ini merupakan contoh hasil jadi pupuk kompos yang telah kita buat sebelumnya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini warnanya jadi sedikit lebih gelap. Kemudian ada tekstur sekam atau serbuk gergaji yang sebelumnya kita campurkan. Pupuk kompos ini sebenarnya sudah siap pakai, bisa langsung ditambahkan ke lahan pertanian atau polybag pembibitan dan sebagainya untuk membantu tanaman teman-teman tumbuh dengan baik dan subur. Dapat teman-teman lihat dari hasil akhirnya, efek dari penambahan sekam itu tanahnya menjadi lebih gembur dan lebih banyak ruang udaranya daripada teman-teman tidak memakai sekam atau tambahan lainnya atau hanya memakai kotoran sapi kering saja. Oke teman-teman, itu tadi proses pembuatan pupuk kompos berbahan dasar limbah kotoran sapi dengan starter EM4 karya kita.